Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Oktavia. Saya di sini akan menyampaikan apa saja yang saya tahu tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, yang pertama ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama adalah tukar menukar barang dalam suatu benda apapun untuk mendapatkan barang yang kita inginkan selamanya. Saya akan menyebutkan syarat-syarat jual beli dalam syariat agama. Yang pertama, muktar. Muktar atau bisa disebut dengan suka sama suka. Nah, jadi setiap pembeli maupun penjual tidak ada secara paksa, bahkan tekanan terhadap penjual bahkan pembeli, dan harus secara suka sama suka. Jika salah satunya tidak menyukai atau dipaksa, maka jual beli tersebut tidak disahkan dalam agama. Yang kedua ada pemboros atau muflik. Seorang pemboros tidak bisa dikategorikan terhadap jual beli karena seseorang yang pemboros tidak bisa menjaga hartanya dengan baik. Yang ketiga ada berakil atau akal. Tentunya dalam syariat agama jual beli tersebut harus seseorang yang berakal atau bisa disebut sudah mengetahui jual beli dalam syariat agama. Yang keempat ada tamjil atau dapat membedakan, yang artinya membedakan dalam jual beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan, atau balik dewasa. Jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang memiliki 4. Yang pertama, jual beli najasi. Jual beli najasi adalah jual barang yang harganya lebih tinggi untuk bisa menarik peminat. Yang kedua ada jual beli barang haram dan najis. Tentunya di syariat agama tidak diperbolehkan jual beli barang haram dan najis karena bisa menjerumuskan orang yang membelinya terhadap kemaksiatan. Contohnya seperti minuman beralkohol, terus obat-obatan terlarang, terus daging babi dan sejenisnya. Yang ketiga ada jual beli gharar, yang artinya jual beli yang tidak jelas. Maksudnya jual beli yang tidak jelas itu seperti contohnya anak kambing dan masih yang ada dalam kandungan, bahkan buah yang belum masak dibilang masih kecil dan itu sudah dibeli, dan itu disebut jual beli gharar. Yang keempat ada jual beli dua bentuk dalam satu akad. Maksudnya jual beli dalam satu akad itu jual beli dalam satu akad sebab terjadi ketidakjelasan. Contohnya seperti ada orang yang beli barang, namun beliau memberitahu bahwa dia akan melunasinya, namun beliau juga meminta waktu 2 minggu untuk bisa melunasinya. Dan di situ juga sudah jelas bahwa ada dua bentuk dalam satu akad, yang dimana harusnya pelunasan itu dalam 1 hari, namun beliau meminta untuk 2 minggu yang buat bisa melunasinya. Lanjut ke riba. Riba adalah tambahan dan kelebihan. Maksudnya adalah ketika seseorang yang ingin membelanjakan beliau meminta agar melebihkan atau mengasih sesuatu yang bukan haknya dan mengambil haknya, itu termasuk riba. Riba terdiri dari
4 golongan. Yang pertama riba fard, yaitu tukar menukar barang yang sama jenis namun beda ukurannya. Contohnya yaitu beras, tukar beras sama beras, namun beras tersebut dilebihkan. Tapi bukan hanya dilebihkan, beliau meminta syarat terhadap orang yang dikasihnya. Yang kedua ada riba nasyah, yaitu tukar menukar dua barang yang sama bentuknya atau beda ukurannya, atau jual beli yang bayarnya disyaratkan terhadap oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Contohnya seperti ada seseorang yang menjual barang ya dengan harga 500.000 dan penjualnya mensarankan agar bayarnya tahun depan dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu riba qoldi. Riba qoldi adalah meminjam suatu barang dengan syarat ada keuntungan atau kelebihan dari orang yang meminjamnya. Contohnya, ada seseorang yang meminjamkan uang terhadap temannya, dan yang peminjam mengasih tahu agar si peminjam mengembalikan uangnya lebih dari yang dia kasih. Itu disebutnya riba qoldi. Yang keempat ada riba hiyad, yaitu terpisahnya dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Maksudnya, penjual dan pembeli sudah meninggalkan tempat akad di mana jual beli berlangsung sebelum serah terima disahkan. Oke, kita lanjut lagi ke hutang pihutang. Pengertian dari hutang pihutang adalah menyerahkan harta atau benda yang kita miliki terhadap orang yang meminjam dengan catatan agar dikembalikan tepat waktu. Tentunya dengan tidak mengubah keadaan. Contohnya, ada seseorang yang meminjam uang 100.000 dan peminjam memberi 100.000 itu kepada peminjam dengan catatan akan mengembalikannya ke tepat waktu dan harganya sama. B. Bentuk-bentuk kerjasama dalam Islam. Yang pertama ada syirkah. Pengertian syirkah adalah bentuk kerjasama dua orang atau bisa lebih dalam bidang modal maupun jasa terhadap pemilik modal maupun jasa dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama kepada pemilik modal dan jasa. Mudorobah. Mudorobah artinya perjanjian kerjasama terhadap dua pihak, yang satu menyediakan modal dan yang satu lagi pengolah modal. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dari awal, dan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan bukan kelalaian pengolah. Yang ketiga ada musaqah. Pengertian musaqah adalah suatu bentuk kerjasama dalam pengolahan tanah kebun antara pemilik kebun dengan penggarap, di mana penggarap hanya bertanggung jawab dalam hal menyiram, memelihara,
Sedangkan imbalan si penggarap berhak mendapatkan upah dari hasil panen yang dia rawat. Yang keempat ada muzro'ah. Muzro'ah adalah bentuk kerjasama terhadap pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan hanya memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau hasil panennya yang selama ini dia garap. Yang kelima ada mukhobaroh. Mukhobaroh artinya sama dengan muzro'ah. Namun yang membedakan hanya mukhobaroh benihnya dari si pemilik lahan, sedangkan muzro'ah benihnya dari si penggarap. Lanjut ke yang C, perbankan. Bank adalah sebuah lembaga yang tugasnya menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk bunga. Yang selanjutnya D, asuransi. Asuransi dikenal dengan atamin yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau kebebasan dari perasaan takut. Contohnya seperti asuransi perlindungan anak, ada asuransi BPJS, asuransi banyak sebagainya. Terus si penanggung disebut muamin, sedangkan tertanggung disebut mustamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.